kita mau berdoa dulu nih. Saya akan pimpin secara universal ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Terima kasih ya Tuhan kami atas segala rahmat dan keberkahan yang tak putus Engkau limpahkan. Kami bersyukur dengan rasa syukur yang terbaik atas kesempatan kami ada di bisnis ini. Pertemuan kami di grup ini dan perolehan dari setiap pencapaian kami. Jadikan kami para leader dan agent menjadi jalan berkah dan kesejahteraan bagi keluarga dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesehatan bagi kami dalam setiap perjalanan untuk membuka hati dan pikiran para calon nasabah dan calon agent. Ya Tuhan kami, wujudkan harapan setiap diri dalam penyelesaian setiap target. Jadikan grup INA menjadi sarana terbaik bagi kami untuk mencapai kebahagiaan secara finansial, sosial, dan spiritual. Semoga Tuhan membenarkan setiap doa dan usaha kita, dan semoga kiranya Ia melimpahkan keselamatan dan berkat bagi diri dan seluruh bangsa Indonesia. Amin. Saya bilang nggak ada yang lagi. Oke, teman-teman, untuk menambah semangat kita sebelum kita memulai menerima ilmu dari Coach Robi nih, kita mau menyanyikan bersama-sama lagu kebanggaan kita nih, We Are Number One. Silakan Pak Ade. Kita boleh sambil nyanyi bersama-sama ya teman-teman. We all share the same destination. We all work together as one. In this place there is only one vision, And that's to be the number one. we all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are production. Our values mean a lot. We are the people Who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step, reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky, and we help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are production. Our values mean a lot. We are the people Who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. Yeay, mari teman-teman kita tos virtual. Kita berikan support satu sama lain. Oke. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita mau panggil Coach Robi nih. Ini Coach Robi ini sudah beberapa kali ya teman-teman memberikan motivasi nih di In Company. Pertama kali saya join sebagai agent 2019, saya baru pertama kali tuh ikutan motivasi dari Coach Robi ya. Yang saya ingat sampai saat ini adalah saya adalah magnet uang. Ya, nah jadi nih teman-teman nih, Coach Robi ini adalah seorang Public Speaking Academy Master Trainer, NLP Business Practitioner, and FNLP USA Certified NLP Coach. Ini saya nyolong dari Instagram nih Coach. Bener ya Coach ya? Ya, selamat datang Coach Robi di
in company, goal setting in company tahun ini. Semoga bermanfaat nih tips-tips gokil dari Coach Robi untuk kita semua yang hadir di sini untuk mencapai goal di tahun 2021 ini. Ada yang goalnya mungkin promosi, ada yang goalnya mungkin prestasi, promosi dan prestasi. Oke, mungkin Coach Robi ada mau sharing profilnya atau mau langsung? Oke, ini dia. Mari kita sambil pembicara kita Robi Oktober. Halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Muna, my Saro. Halo, ketemu lagi. Saya Robi Oktober berada di hadapan Anda. Mati yang bergerak. Wih, kok suaranya di back sih? Nah. Tentang masih ya, di komputer tuh sendiri. Nggak ada suaranya, Coach. Suaranya hilang, Coach. kalau gitu ulang dari awal. Halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Muna, my Saro, my love. Ketemu lagi. Saya Robi Oktober akan berada di hadapan Anda selama 4 jam ke depan untuk menguak kisah dan kasus tentang 5 tips gokil capai gol di tahun 2021 serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam setajam sinar. Dah sering ketemu, gak usah kenalan. Tapi ada foto baru. Nama saya Robi Oktober. Chong Ping Li. Halo Chong Ping Li, halo Pak Budi. Kemarin ketemu lagi. Ini istri saya sudah kenalan juga, masih dia juga. Ya. Ini anak saya yang pertama Danela, yang kedua Delana. Oke, semangat pagi Om Tante. Udah gitu aja kenalannya. Pak Indra dan Ibu Nadine yang saya muliakan, serta teman-teman sekalian para leader yang saya cintai. Semangat pagi buat Anda yang bisa mendengarkan suara saya dengan baik, langsung respons, kasih dulu PPPPPPP pagi. Ini yang baju hitam siapa namanya? Kok namanya Jum User sih? Jangan pakai Jum User dong. Halo. Apa namanya? Pingli. Oh, namanya Pingli. Iya nih. Ganti nama. Ganti dong namanya. Cikita. Hah? Aku nggak mau lanjut lah kalau nggak diganti namanya. Oh, Riani Jessie. Tahu nggak kenapa saya nanya namanya dulu, Bu Nadine? Supaya nanti lancar ngomongnya pas diijab kabul. Ada singkong dibikin keripik, cakep gitu dong. Beli 1 dapat 2. Riani, ini nggak speak, langsung aja kita ke KUA. Iya. Buat teman-teman yang baru hari ini ketemu dengan saya ini anak kemarin sore ya. Jadi selama 16 tahun saya cari uang, income saya nggak pernah tembus di atas 20 juta sebulan. Kemudian bulan April tahun 2015 sempat terlilit hutang sampai 300-an juta ya. Buat orang yang income-nya di bawah 20 juta ya terlilit hutang 300 juta udah kayak kiamat rasanya. Terus dari tahun ke tahun seperti udah kebiasaan dan ritual ya, formalitas selalu bikin goal, tapi jarang banget goal saya tercapai. Hingga akhirnya tahun 2016 saya mulai belajar yang namanya MLP,
ketemu sama Pak Wibowo, Neuro Linguistic Programming, katanya kalau orang ngubah program otaknya, hidupnya bisa berubah. Ya, saya nggak percaya, emangnya gue komputer apa. Tapi setelah saya praktekin ilmu-ilmu NLP itu, dan ilmunya kayak nggak masuk akal gitu, maksudnya simple banget, cuman suruh nulis goal, terus disuruh membayangkan, dan maksudnya apaan sih nih gitu. Tapi katanya programming. Nah, hal pertama yang saya wujudkan adalah kebeli HP buat istri saya. Jadi saya nulis pengen iPhone 7, kebeli iPhone 7. Lalu istri minta Honda Jazz, tahun depannya kebeli Honda Jazz. Lalu saya kepengen sukses, katanya sukses punya Rolex, punya Mercedes-Benz, tahun depannya kebeli Rolex, kebeli Mercedes-Benz. Jadi setelah ditulis yang jelas, tercapai. Lalu saya usil-usil nih, ketika waktu itu saldo tabungan saya cuma 3,2 juta, saya iseng kalau saya tulis rumah 3 miliar tercapai nggak? Bajigur Bapak Ibu, ya saya tulis begini, dan Oktober 2019 kebeli juga, setahun 1 bulan setelah saya tulis kebeli rumah 3M. Dari situ saya jadi yakin dan percaya bahwa memang betul otak itu bisa di-set. Tapi teman-teman, saya tidak mengatakan kita mendikte Tuhan ya, tidak loh. Artinya manusia ini bisa berusaha dalam tahapan perilaku, tetapi untuk hasil tentu Tuhan yang pantaskan. Bahwa kalau orang mau belajar sampai rajin kayak apapun juga, kalau besok soalnya nggak keluar ya nilainya jeblok juga kan. Jadi mau pinter kayak apa, kalau soalnya nggak cocok ya jeblok juga gitu. Tapi orang belajar sama orang nggak belajar ya peluang dapat nilai bagusnya tentu yang belajar. Sama halnya kayak kita belajar NLP. Kita pakai teknik nggak pakai teknik mencapai goal, tentu yang pakai teknik peluang tercapainya goal lebih besar. Tapi kan apakah pasti Pak? Jawabannya enggak, karena dalam hidup ini kan kita nggak bisa memastikan ya. Kalau bisa memastikan sesuatu yang ada di depan, ya kita nggak usah cari duit ya, kita main judi bola aja. Sampai tahu skornya besok berapa. Justru yang menarik dari hidup ini adalah ketidakpastiannya, dan kita berusaha untuk bagaimana caranya memperkecil, meminimalisir resiko itu. Dan justru karena itulah asuransi dibutuhkan. Karena ada ketidakpastian di masa depan, maka orang perlu banget beli asuransi untuk memastikan hal tersebut. Kan kita memanage resikonya aja. So, my brother, my friend, my sister, my mother, my grandmother, my munah, my saroh, my love. Atas dasar itu loh, maka hari ini saya kepingin sharing dengan Anda mengenai 5 tips gokil capai goal Anda di tahun 2021 ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu, berapa banyak dari Anda yang ingin mendapatkan manfaat 100% dari kelas hari ini? Tolong tulis dulu saya. Oh. Jadi kalau di Zoom ini memang kita interaksinya banyak melalui chat ya, karena waktu awal-awal Bu Nadine, aku kan tak paham. Jadi kalau saya nanya, saya nunggu dijawab, nunggu dia unmute, dia cari dulu tombol unmute-nya yang mana. Pas dijawab sudah bingung, tadi dia jawab yang mana. Kadang suaranya delay, kadang saya kaget kok tiba-tiba ada suara lain. Kadang-kadang ada suara itu apa, es krim lewat atau anjingnya gonggong. Nah, akhirnya saya dikasih tahu sama seorang penyiar bahwa kalau di Zoom tuh sama siaran sama. Jadi ngomong sendiri, jawab sendiri. Wah, jadi saya mulai membiasakan, oh gitu toh caranya. Nanya sendiri, jawab sendiri. Jadi, Riani mau nggak jadi istri saya? Mau. Akan gitu happy saya. Gitu ya, oh iya. Thank you ya Riani ya. Apa rencananya? Oh besok, cepet banget Riani. Kamu baru kenalan udah minta nikah. Jadi saya udah terbiasa ya sekarang Riani menjawab sendiri. Dan ternyata hasilnya sangat baik Bu Nadine. Terutama dalam orang-orang yang merasa bahwa katanya kan dalam rumah tangga itu 80% penyebab daripada keretakannya adalah miskomunikasi. Nah, sejak saya membiasakan menggunakan Zoom seperti ini, waduh, saya komunikasi sama istri 100% berhasil Pak Indra. Jadi sekarang saya kalau ngomong sendiri, saya jawab sendiri. Jadi saya tanya, saya kamu lagi ngapain? Oh lagi masak. Oh masak apa? Masak ayam ya? Ya ayam apa? Ayam rica. Oh ayam rica. Aku suka ayam rica, kamu tahu ya? Ya kamu sayang sama aku. Aku juga sayang sama kamu. Aku saya tinggalin aja begitu. Dia diem aja. Dan saya happy loh, karena saya dapat 100% jawaban yang saya harapkan. Nah sejak itu saya nggak pernah konflik lagi sama istri saya. Ya karena istri saya akhirnya jadi jarang di rumah. So teman-teman, thank you sudah direspons. Jadi kita akan banyak melalui chat. Jadi kalau saya nanya sendiri Riani, saya jawab sendiri ya nggak apa-apa Riani. Ya nggak apa-apa kan? Oh ya makasih. Riani, kemarin saya ngimpi horor. Pas saya bangun, masa saya ngimpi jari saya hilang. Ya, jarinya hilang. Jari manis saya. Yang ada tinggal jari doang. Ternyata manisnya ada di kamu. Kamu tuh manis banget ya pakai baju hijau. Hitam ya? Ternyata bener kata orang Bu Nadine, cinta itu buta.
Iya, mulai. Iya. Ada buku isinya tebal. Habis itu beli paku. Riani, ini bukan gombal. Mau nggak jadi istriku? Saya lagi ngomong gini, istri saya dengerin di depan. Gue selesai. Ini tunggu sebentar. Oh, dia sudah unmute. Jangan, ini tetap stay mute. Siap. So, teman-teman, agar Anda bisa mendapatkan manfaat 100%, ada 3 aturan main yang kita sepakati. Yang pertama, Anda wajib hukumnya untuk belajar dengan gembira. Karena ketika Anda gembira, Anda bisa menyerap informasi 9 kali lebih banyak daripada kondisi normal. Kedua adalah berpartisipasi. $1 million idea, bahwa uang $1 juta itu datangnya dari sebuah ide. Dan temporary memory manusia itu cuma 20 detik. Kadang-kadang Anda bawa mobil dapat ide, setelah itu bisa lupa. Atau Anda lagi di toilet dapat ide, setelah itu bisa lupa. Oleh sebab itu, teman-teman, siapkan alat tulis Anda, buku, catatan. Barangkali di sepanjang 4 jam ini ada hal yang saya sampaikan atau yang muncul dari dalam diri Anda, dan itu penting, segera tangkap dan catat, karena bisa jadi itu yang akan mengubah kehidupan Anda mulai tahun 2021 ini dan selanjutnya. Amin. Dan yang ketiga adalah wajib hukumnya untuk sering memberikan respon. Memberikan respon caranya gimana? Ya tinggal di sering-sering chat. Jadi kalau Anda ada komen apa, Anda chat aja, nanti saya akan respons chat Anda. Dan Anda boleh potong kapan aja untuk bertanya. Ya, karena modelnya berbeda, nanti kalau ditunggu-tunggu sampai akhir sesi, nggak taunya nggak ada sesi saya jawab. Mendingan kalau ada yang kepingin tanya, Anda langsung chat aja, dan saya akan langsung jawab. Ya, kalau pertanyaannya bisa dijawab tentunya. Ya, Nadine mau nanya apa? Nadine. Mohon maaf Pak Indra, Riani nggak berani kalau sama Bu Nadine. Saya kalau sama Bu Nadine nggak berani, Bu Riani, karena saya punya prinsip, saya selalu membela yang bayar. Sip, teman-teman, sekarang Anda juga di bawah, silakan cek ada reaction. Nah, makin banyak reaction makin seru tuh, kayak Bu Nadine tuh kasih mata nangis ya, kemudian bisa kasih tepuk tangan seperti ini ya, atau Anda bisa gonta-ganti background juga. Nah, misalnya gini ya. Waduh, Riani kasih hati, baper dah, udah pening kepala saya. Luar biasa, langsung dikasih hati. Kita balas dulu hatinya. Iya. Cari apa lagi untuk my brother? Riani coba kasih jempol Riani. Iya, kasih jempol dong. Oke, tahu nggak apa bedanya kamu sama jempol? Kalau jempol itu ibu jari. Kalau kamu ibu dari anak-anak kita nanti. Iya. Sip, teman-teman. Anthony Robbins mengajarkan kalau Anda ingin happy, paling gampang adalah mengubah bahasa tubuh. Karena our emotion is created by our motion. Jadi kalau Anda kepingin supaya moodnya bagus terus, ya pagi-pagi Anda olahraga. Itu adalah cara yang paling simpel. Nah, ini masih pagi, masih jam 10 lewat 30. Dan teman-teman, kita olahraga dulu seperti biasa, kita guncang bumi. Caranya gampang, simpel, sederhana. Cara yang pertama adalah Anda guncang bumi itu sendiri ya, terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama guncang bumi. Nah, guncang bumi itu Anda gitu ya. Ada skala Richternya 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 5 nggak perlu terlalu heboh, gini aja. Go. Itu kalau 1 sampai 5. Sama-sama dong teman-teman. Ya, nge-set sendiri kayak orang gila. Ya. Go. Nah, kalau gini kan gilanya bareng. Sebenarnya kalau 6 sampai 10 Anda lebih heboh. Wow. Anda mungkin nanya, Pak, kenapa sih riding kok mesti heboh-heboh? Gini, saya jelaskan secara ilmiah. Ketika Anda heboh, pacu jantung Anda jadi lebih cepat, aliran darah Anda jadi lancar ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Sehingga ketika Anda bergerak, maka aliran darahnya lancar ke otak, darah membawa oksigen dan nutrisi. Otak akan menerima oksigen dan nutrisi dalam jumlah yang banyak, fungsi otak jadi optimal, Anda jadi segar, jadi gembira, dan segala materi yang disampaikan akan lebih mudah diserap dan dipahami. Jadi kesimpulannya, mengerti tidak mengerti Anda materi pada kesempatan hari ini sangat bergantung pada kehebohan Anda. Karena menurut Anthony Robbins, produktivitas di pagi hari akan mempengaruhi produktivitas di siang, sore, dan malam hari. Itulah sebabnya kita heboh-hebohan dulu. Kita tes dulu ya, skala Richter 8. 1, 2, 3. Oke, siap. Kalau sudah heboh, sekarang kita pakai musik. Wih.
Bukannya mati. Enggak. Tunggu, kenapa mati? Bentar. Ulang. Listriknya mati nggak Put? Bayar listrik. Oh, ini. Oh, copot. Oh, copot saya punya ini. Aduh, udah heboh-heboh. Set. Ya, berdiri lagi. Y'all ready for this? Satu lagu buat Anda. Ya, ini lagunya Bukan Siti. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you surely want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you surely want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, then you surely want to show it. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, say ha ha, ha ha. If you're happy and you know it, say ha ha, ha ha. If you're happy and you know it, then you surely want to show it. If you're happy and you know it, say ha ha, ha ha. If you're happy and you know it, do a clap. Ha ha! If you're happy and you know it, do a clap. Ha ha! If you're happy and you know it, then you surely want to show it. If you're happy and you know it, do a clap. Ha ha! Thank you teman-teman partisipasinya. Wah, seru banget nih in company. Sip. Sekarang silakan teman-teman tuliskan satu hal yang Anda harapkan dari kelas hari ini. Ya, apa sih yang Anda harapkan? Semua. Ganti mukanya gimana, Coach? Oh, sebentar. Ternyata Anda ikut kelas ini cuma mau nanya itu ya. Siap. Saya kasih linknya ya. Sebentar. Ini dia. Silakan Anda download ini, kemudian mukanya jadi bisa diganti-ganti. Sip. Silakan Pak Joni. Ganti muka bisa. Gini aja deh, biar Ririn lebih selera ya. Ya ini. Oh, kalau semuanya ganti muka cakep tuh Coach. Ah, boleh.
Semuanya sampai bingung Bu Nadine, ini siapa ya? Kok banyak agent baru? Amin ya. Nah, tercapai PCC leader, amin. Ya, tahun ini jalur promosinya juga menarik. Capai goal DSC leader, oke. Goal tercapai, promosi, very good. Ada lagi? Teman-teman, apa yang Anda harapkan dari mengikuti kelas hari ini? Promosi AD, yes. Goal promosi AD, PCC leader, promosi AD, promosi AD, promosi AD. Oke. Siap, Bu Nadine mempromosikan 3 AD. Wow, keren ya. Tahun ini beda ya, kita very good start banget karena maybe orang di tahun 2020 menunggu tahun 2021 pas masuk 2021 sudah ready semua, langsung gaspol. Yang seminggu 680 juta, seminggu 120 juta, gasnya beda. Yes, wih Pak Joni PCC tahun ini mantap. Pak Joni kalau sudah ngomong tuh udah langsung capai punya ya, nggak main-main tuh dia. Dari dulu sudah begitu ya. Siap teman-teman. If you don't have a vision board, if you don't have a dream list, you are complicating your process to getting what you want in life. Artinya apa? Jangan buang pembalut di dalam kloset. Artinya kalau Anda nggak punya papan visi, Anda nggak punya list mimpi, Anda hanya menyulitkan, merumitkan perjalanan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Naik taksi, mau kemana Bu? Terserah abang. Bikin bete si ibu. Jadi tentukan dulu, dan cara-cara yang saya sharingkan kepada Anda sudah terbukti, teruji bisa membantu orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini ada yang namanya Budi, dulu pertama kali awalnya nggak yakin bisa punya mobil, terus saya bilang tulis aja, tulis ruginya apa. Pada saat dia tulis itu tanggal 29 November 2019 ya, itu typo. Tercapainya 7 November 2020, 1 tahun 1 bulan kemudian. Kemudian ada juga namanya Budi, kemarin personal coaching, di akhir-akhir tinggal sisa 2 bulan, masih kurang banyak, ternyata tercapai juga lumayan AD-nya. Ini Pak Hawari juga ada Q4, kepingin omset 20 miliar dan tercapai 21 M. Terus ini Selamat kepingin punya anak, tulisnya 31 Oktober, punya anak 1 Oktober. Jadi ternyata menulis goal itu penting banget teman-teman. Jadi dia tulis kepingin punya goal 31 Oktober, tanggal 1 punya. Tapi tentu Pak Dedi nggak cukup kalau mau punya anak ditulis doang Pak, harus diusahakan juga. Dan tentu saya nggak ada andil ya dalam proses pembuatannya. Terus mau turunkan berat badan, mau punya mobil dan seterusnya ya, kan punya income. Tadi Ibu Leni, host kita yang luar biasa sudah sampaikan money magnet ya. Jadi kalau money magnet didengarkan secara terus menerus, itu bisa membuat seseorang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Waktunya akan berbeda-beda tergantung pada penerimaannya. Kemarin ada orang tanya sama saya, Coach, ini katanya goal setting itu dibikin step by step, langkah demi langkah. Apakah sampai goalnya tercapai, Coach? Secara program pikiran, yes, disiapkan program pikirannya siap mencapai itu. Tapi untuk goal itu ada 3 faktor. Satu adalah keilmuan itu sendiri yang disampaikan. Kedua adalah niat dan izin dari orang yang bersangkutan. Kalau dia nggak mengizinkan goal itu tercapai, siapa yang mewujudkan? Ya karena kita tentunya nggak bisa kan, kalau misalnya kepingin langsing tapi passionnya makan. Atau dan yang ketiga adalah tentunya Tuhan pantaskan, sudah saatnya. Jadi kalau sudah dipantaskan sama Tuhan, ya apapun juga bisa terjadi. Dan ini juga beberapa teman-teman yang lain yang sudah mencapai goal. Dan Agency of the Year 2019 tadi kita lihat di video awal, lagu Prudential ada beliau di akhir, beliau memberikan sebuah pesan WA. Selamat pagi Coach Robi, apa kabar? Mohon maaf murid baru sempat sungkem dan memberi kabar. Wah ini agak lebay nih si Budi orangnya ya. Sebelumnya muridmu Budi dan Dindiawati mengucapkan thank you atas bimbingan selama ini belajar ilmu NLP dan sangat banyak sekali. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau hari ini Budi Suyanto bisa menjadi Agency of the Year, itu bukan karena saya, apa hubungannya ya? Karena kami para trainer tidak dapat membantu Anda menjadi sukses. Itu pesan dari guru saya, Pak R. Wiwowo. Kami trainer itu cuma kasih tahu aja, tapi kami tidak dapat membantu Anda menjadi sukses. Kami hanya dapat membantu Anda agar Anda dapat membantu diri Anda sendiri menjadi sukses. Jadi kalau Budi hari ini bisa mendapatkan Agency of the Year, ya karena Budi, bukan karena saya. Dan segala perubahan yang Anda alami selepas mengikuti kelas hari ini, itu juga bukan karena saya. Itu murni karena Anda mengizinkan diri Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Amin. So teman-teman, langsung masuk tips, tidak berpanjang dan lebar, kali tinggi dibagi 2 pangkat 4. Langsung tips yang pertama, bikin goal itu yang seksi.
Goalnya harus seksi Pak Didi ya. Apa sih goal yang seksi itu? Simpel-simpel aja teman-teman. Yang pertama, goalnya harus menggairahkan. Ya, kalau Anda ingat kenapa waktu saya bisa di rumah awal-awal, ya, padahal tabungan 3,2 karena goalnya seksi. Apa sih goal yang seksi itu? Ya, goal yang seksi itu ada gairahnya, ada gregetnya. Kenapa saya kepingin beli rumah itu? Ya karena aku ini kan tinggal di rumah mertua kan, Anda sudah dengar ceritanya. Terus namanya tinggal di rumah mertua dikasih satu kamar kan, lama-lama beranak kan, lahir anak saya yang pertama, lahir anak saya yang kedua, sampai 12 tahun tidurnya di kamar itu berempat. Jadi anak saya yang lahir tahun 2009 sudah kelas 6 SD, sudah 11 tahun tidur sekamar. Aku kan masih muda Pak Indra, tidur di sekamar berempat. Kalau rasa itu lagi muncul, lah pening pala kita, terutama yang perempuan yang udah gede 6 SD kan, kita takut kalau pas dia ngelirik gimana Pak, ya kan. Jadi saya harus pastikan posisi dia membelakangi tempat kejadian perkara Pak Joni. Nah itu pun harus dilakukan dalam kondisi silent mode. Kita bayangin ya, saya ngomong begini penuh dengan semangat, kalau nggak pakai suara nih saya mute nih. Jadi gimana rasanya? Aku 12 tahun Pak Indra nggak ngerti suara istriku kayak apa. Tapi jadi dia Pak. Paling mentok-mentok itu cuma ngarepin vibrate mode. Gitu aja Pak. Tahan-tahan. Dari situlah saya bertekad banget, Pak Samad kepingin punya rumah sendiri. Pada itu menggairahkan nggak? Bukan menggairahkan lagi, karena saya pikir ini kan nggak bisa kelamaan Pak, umur sudah 40 plus. Kalau nanti saya kebelinya nanti umur 50 keburu menopause, berarti seumur hidup nggak pernah istri gue kayak apa. Dari situlah saya bergairah banget Pak Dedi. Pokoknya di kepala saya itu bukan rumahnya Pak, cuman ruangan tempat tidurnya aja, itu top, hanya itu aja. Dan Tuan pantesin harga CL November 7 Juli sudah bisa masuk rumah. Wah Pak Rahmi, rumah saya desain kamarnya Pak, ada kacanya, woi, ada peredamnya, karena saya mau full Pak, suaranya volumenya mau dibikin full. Dan kebayang dong Pak Samad apa yang terjadi di tanggal 7 Juli. Wih Pak, 7 Juli malam Pak, istri saya mens. Itu pala peningnya sampai ke sini Pak, aduh, kayak mau dijedotin ke tembok. Wah akhirnya udah, pokoknya udah agak beres aja, tanggal 11 sudah langsung Pak serangan dilancarkan. Dan ternyata Pak Indra, aku baru tahu hari ini, pakai suara nggak pakai suara beda. Itulah sebabnya teman-teman, kalau Anda punya goal Anda tuh harus menggairahkan sehingga Anda berani melakukan apapun juga untuk memperjuangkan goal itu. Saya sempat ceritakan Januari mobil Mercy kebanjiran, income saya balik ke nol. Tapi kenapa saya tetap semangat? Ya aku membayangkan ranjang itu. Setiap kali saya ingat itu, semangat lagi. Kenapa? Karena seks itu top of motivation. Jadi kalau Anda punya motivasi seks dalam artian cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, itu kan seks semua ya. Artinya kalau Anda punya motivasi itu dan Anda bisa gunakan, itu ada di bukunya Think and Grow Rich, Anda silahkan baca. Jadi kalau dasarnya adalah cinta, itu memunculkan hormon seks, itu membuat orang tuh jadi nggak ada matinya, nggak ada. Maka sebetulnya goal itu tercapai pada saat Anda buat hari ini, bukan pada saat dijalankan. Ada orang pacaran, yang cewek telepon, "Say, nanti malam main ke rumah nggak?" Yang cowok bilang, "Aduh aku lagi sibuk hari ini." Yang cewek bilang, "Nanti malam kamu mesti datang, Say, orang tua aku nggak di rumah, rumahku kosong, aku sendirian." Saya perlu lanjutin nggak ceritanya? Menurut Anda anak cowok ini nyampe nggak? Pasti nyampe. Woi Pak Indra pasti bahasa. Apa itu Rods? Ya, Pak Indra yang jawab, Bu Nadine yang ketawa. Maksudnya apa ini? Karena Pak Indra menjawab berdasarkan pengalaman. Oh maaf, just kidding, bercanda ya Pak Indra ya. Pak Indra bercanda Pak. Saya takut banget kalau bercanda sama Pak Indra ya, karena belum lunas. Bercanda maaf.
Gini, bercanda. Jadi barusan kenapa bisa menebak teman-teman? Karena kita menjawab berdasarkan suasana emosi. Jadi ketika Anda bisa mengenali suasana emosi seseorang dan emosi Anda mentok, saya akan jelaskan nanti secara ilmiah, Anda pasti dapat. Asal Anda bisa bayangkan dapat emosinya, itu sudah pasti dapat. Pasti. Ya. Kalau kita bicara dari sisi ilmiah, sudah pasti dapat. Kenapa? Karena tubuhnya tidak bisa membedakan yang mana imajinasi, yang mana kenyataan. Nanti saya akan bahas buat Anda. Ya. Jadi itu yang pertama, harus menggairahkan. Nah, apa sih Pak maksudnya menggairahkan? Nah ini. Ya, ini yang disebut menggairahkan. Anda kalau lihat ini, atau lihat ini, atau lihat ini, Burami sudah melet-melet barusan. Burami melet-melet. Butitut juga itu butitut. Begini kan. Nah, teman-teman, ketika Anda bisa membayangkan ini dan kepingin kayak orang ngidam, itu sebetulnya Anda sudah dapat. Hanya tinggal durasi waktu aja kan. Jadi kalau Anda sudah kepingin, tubuh kita secara otomatis dia akan mencari cara memunculkan semua sumber daya supaya ini terwujud. Nah, saya yakin Anda pernah kepingin makan sesuatu dan ada ubur-ubur sampai sama manapun juga, dan memang begitu cara kerja otak. Anda munculkan dulu apa yang Anda ingin. Atau jam tangan tertentu, Anda kepingin, Anda membayangkan kalau gue pakai jam tangan ini, gue bakal ganteng banget. Atau baju tertentu, termasuk body goal, Anda membayangkan Anda sudah punya body seperti itu. Teman-teman Anda memuji Anda, wah kalau Anda bisa dapat state-nya, itu sudah pasti nyampe. Dengan cara apapun. Jadi tubuh kita ini canggih, tinggal di-set seperti itu aja. Maka ini kadang-kadang miss. Nah yang kedua teman-teman, selain menggairahkan, goal itu harus berani bayar. Maksudnya apa Pak? Bang Kerhan mengatakan to be successful, you must decide exactly what you want to accomplish, then resolve to pay the price to get it. Sekarang bener gue ngomong bahasa Inggris. Kenapa ngingingin? Enggak ya, aman ya. Artinya apa? Untuk sukses itu sebenarnya cuma 2 poin. Yang pertama adalah tentukan secara persis apa yang Anda inginkan. Yang kedua, putuskan untuk bayar harganya. Lalu ada orang tanya, iya Pak, kadang-kadang saya suka mikir, saya bisa sukses nggak ya? Saya mampu nggak ya Pak jadi orang sukses seperti Pak Indra, seperti Pak Joni? Apakah saya bisa sukses? Jessica Cox was born without arms due to a rare non-genetic birth defect, but this hasn't held her back from driving a car, gaining a black belt in Taekwondo, playing the piano, scuba diving, and becoming the world's first licensed armless pilot. Naturally, people saw the fact that I didn't have arms as a limiting factor, but I was there to prove them wrong. Now she travels the world as a motivational speaker with her husband, Patrick. If I had to describe Jessica in 3 words, it would be kind, positive, and unstoppable. Even as a child, having no arms proved no obstacle to Jessica. As a young little girl, I was in just about everything. At 3, my mom had me in gymnastics. At 6, I started tap dance lessons. 10, I started Taekwondo. I did modeling. I swam starting at the age of 5. I did every activity you can imagine. She tried wearing prosthetic arms from the ages of 3 to 14, but hasn't used them since. There's nothing that can substitute the tactile ability of flesh and bone, and my feet have the tactile ability to feel whether something was hot or smooth or rough, and it was just a lot easier to be able to make those connections with the feeling my feet provided. Despite her adventurous spirit, she had always been afraid of flying until she had a life-changing experience. One day, a fighter pilot came up to me and he asked if I wanted to fly in a single-engine airplane. That idea wasn't something that I was too enthusiastic about, but he encouraged me, my dad encouraged me, and I gathered up my courage. I was sitting right beside the pilot and he asked if I wanted to experience putting my foot up on the yoke. And when I did, and I had a feel for what it was like to handle that airplane, I knew I wanted to become a pilot. However, there were a number of challenges to overcome.
Kalau Anda berangkat dari Jakarta ke Bali, naik Garuda, Anda akan dihadapkan dengan dua pilihan, kelas ekonomi atau kelas bisnis. Saya yakin Anda pasti mampu beli tiket kelas bisnis. Pertanyaannya adalah apakah Anda bersedia bayar harga kelas bisnis untuk penerbangan Jakarta ke Bali? Beberapa orang mengatakan bahwa sama-sama nyampe juga, nggak usah kelas bisnis juga nggak apa-apa. Artinya mampu tetapi tidak bersedia. Sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Soon or later Anda pasti nyampe juga. Kemana? Ya kan Anda dan saya pasti mati juga. Pertanyaannya adalah apakah kehidupan ini Anda ingin jalankan dengan kelas bisnis atau kelas ekonomi? Kalau Anda ingin menjalankan dengan kelas bisnis, artinya dilayani dengan lebih baik, otomatis bayarannya beda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia untuk bayar harganya? Ada orang tanya, aku mampu nggak Pak? William James, father of psychology dari Amerika, mengatakan bahwa manusia hanya menggunakan 12% potensinya untuk menjalankan seluruh hidupnya. 88% potensi manusia tidak digunakan sampai ia mati. Ada orang yang hari ini kondisinya terlahir tidak seberuntung Anda dan saya, tetapi mereka bisa melakukan hal-hal yang bahkan mungkin Anda dan saya tidak bisa lakukan. Seperti tadi menerbangkan pesawat. Nggak punya tangan pun bisa. Jadi kita sudah diberikan segala sumber daya. Tinggal sekarang mau atau nggak mau. So, sebetulnya sukses hanya tinggal satu keputusan. Keputusan apa tuh? Keputusan untuk all out menggunakan potensi yang Tuhan titipkan ini. Kalau Anda putuskan all out-nya hari ini, tahun 2021, maka keuntungannya adalah kalau suksesnya lebih cepat, Anda akan punya masa menikmati sukses yang lebih panjang. Tapi kalau Anda putuskannya nanti, aku nanti aja Pak, nggak urgent kok tahun 2035. Boleh Pak? Ya boleh, this is your life, not my life. Kalau Anda putuskannya tahun 2035, tetap Anda harus bayar juga harganya. Karena hidup ini kan kita harus bayar harganya kan. Tapi kalau bayarnya nanti, ya otomatis masa menikmatinya aja jadi tambah sedikit. So, pilihannya ada di Anda mau masa menikmati yang panjang atau mau masa menikmati yang lebih pendek. Jadi, hari ini Anda kalau tulis goal, hanya tulis goal yang Anda bersedia bayar harganya. Kalau kepingin langsing tapi nggak mau diet, jangan ditulis. Kalau kepingin punya uang 100 juta tapi nggak berani bayar harganya, jangan. Hanya tulis yang Anda ukur diri Anda ikhlas mau bayar harganya. Kalau Anda nggak mau bayar harganya, goal itu nggak perlu ditulis. Karena itu hanya bikin otak jadi hang aja. Karena Anda hanya menulis sesuatu, itu bukan welcome outcome, tapi menjadi ngarep outcome. Dan hari ini yang kita bikin adalah welcome, yang outcome yang tertanam di bawah sadar, sehingga bisa Anda wujudkan. Anda nanti ukur sejauh mana Anda mau bayar harganya. Begitu banyak orang mengatakan kepingin punya badan yang lebih atletis, tapi tidak semua orang bersedia untuk latihan nge-gym 1 minggu 3 kali. Nah, kalau yang kayak gitu jangan ditulis. Ya itu kan ngarep doang. Mending pakai filter aja deh. Tapi kalau memang Anda sungguh-sungguh ingin wujudkan, Anda siap bayar harganya, Anda tulis. Siap? Jadi itu tips yang pertama. Kemudian harus jelas. Kenapa? Ingat teman-teman, karena otak betul tugasnya menjalankan perintah, tapi otak hanya bisa menjalankan perintah yang jelas. Sedikit saya remind kepada Anda, kalau saya janjian sama Pak Wilson, bro besok ketemu di bandara, ketemu nggak? Pasti nggak ketemu kalau janjiannya kayak begitu. Bandara mana, jam berapa, untuk keperluan apa, ya kan? Atau enak nih ngobrol sama Pak Nasril, kapan-kapan ya bro kita ngobrol-ngobrol lagi. Kata kapan-kapan itu tidak bisa dijalankan sama otak. Saya yakin Anda pernah punya pengalaman ngomong sama otak seperti ini. Besok saya mau bangun sepagi mungkin. Maka otak Anda langsung nanya, mohon maaf bos, perintah macam apa itu? Hanya ada 2 kemungkinan otak merespons. Yang pertama adalah otak nggak ngerti, akhirnya mengabaikan perintah tersebut. Jadinya Anda keesokan harinya kesiangan. Kalau Riani atau Riana tadi? Riani. Mana orangnya kok hilang? Siapa sih tadi namanya? Riana kan? Riana sih. Riani apa Riana? Riani, kita Riani coach. Iya. Kalau nggak dibangunin kan kesiangan. Kalau Riani kan kesayangan. Atau Anda otaknya akan berusaha menjalankan, tetapi sesuai dengan pemahaman otak. Karena perintahnya nggak jelas, jadi berusaha pahamin maksud bos gua apa ya? Sepagi mungkin. Oke siap bos.
Tiap 5 menit Anda dibangunkan. Pernah? Lagi tidur 5 menit bangun, lagi tidur 5 menit bangun. Terus besok Anda ngomong sama teman Anda, gila bro, semalam gua nggak bisa tidur. Anda bukan nggak bisa tidur, Anda salah kasih perintah sama otak. Ini kenapa kedip-kedip? Di tempat Anda saya kedip-kedip. Kedip-kedip. Bentar. Apa kedip-kedip? Mungkin ada petirnya tuh. Oh, sama gitu. Terus nah, aman. Kok lift sih? Saya lift sebentar, saya masuk lagi ya. Katanya kedip-kedip, enggak nih? Udah enggak, ya udah. Nah, kedip lagi, nggak enak ya. Saya lift sebentar, izin ya, terus saya masuk lagi. Pak Indra, kedip-kedip itu kenapa tau nggak? Perintahnya nggak jelas tuh. Bisa aja lo, Ken. Bener, Ken. Perintahnya nggak jelas. Teman-teman dicatat ya. Oke. Mudah-mudahan belum. Kenapa ya? Kata Kennedy perintahnya nggak jelas, Coach. Perintahnya nggak jelas mungkin ya. Bukan, tanya. Wah. Oke. Coba. Oh, nggak bisa ya. Berarti kalau FaceTime, kalau gini kedip-kedip atau tidak? Tapi nggak bisa pakai kacamata. Oh, ini masih kedip? Waduh, kenapa ya? Ganti laptopnya, Coach. Anda nggak ada yang kedip loh, saya kedip sendiri. Berarti bukan karena snap kameranya. Ya, udahlah, nggak apa ya. Ini. Freeze. Halo. Ya udah, kita tes dulu ya, begini. Oke. Tiap ngomong dia kedip. Apa speakernya? Tes. Halo, 1, 2. Tes 1, 2, 3. Tes. Halo. Oke. Lalu akhirnya Anda keesokan harinya, karena otak menangkapnya sepagi mungkin, setiap 5 menit sekali Anda dibangunkan. Pas besok Anda ke bandara udah teler, gila bro, semalam gue nggak bisa tidur. Anda bukan nggak bisa tidur, Anda salah kasih perintah sama otak. Tapi di kesempatan lain, saya yakin Anda pernah punya pengalaman ngomong sama otak seperti ini. Besok saya mau bangun jam 5 pagi. Lalu Anda setel alarm. Keesokan harinya, 5 kurang 5, 5 kurang 10, Anda bangun mendahului alarmnya. Pernah ngalamin? Kok bisa begitu? Yes, karena otak menjalankan perintah yang jelas. Itulah sebabnya ketika Anda kepingin sesuatu, misalnya kepingin Pajero Sport warna hitam, entah kenapa di jalan Anda jadi sering lihat Pajero Sport. Pernah ngalamin? Yes, karena otak akan memunculkan segala sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan apa yang Anda berikan perintahnya. Itulah sebabnya teman-teman, Anda perlu sangat-sangat jelas menggambarkan apa yang Anda inginkan. Waktu saya kepingin Honda Jazz, saya iseng tulis begini, 15 Oktober saya akan membeli Honda Jazz RS warna kuning harga 268 juta untuk istri saya. Rumusnya ini, siapa apa berapa kapan di mana. Jadi teman-teman, setiap kali saya bahas tentang gold ini nggak bisa ketinggalan. Karena apa? Ada orang kepingin tabungan 1 miliar. Dia tulis tabungan 1 miliar, dan waktu dia tulis tabungan dia masih 100-an juta. Ternyata 6 bulan kemudian Pak Samad, betul Pak, tabungan 1 miliar. Kok bisa? Dia ditunjuk jadi bendahara yayasan. Makanya kalau nulis goal mesti ada siapanya. Untuk istri apa, Honda Jazz berapa, 268 juta, kapannya 15 Oktober, di mananya di Jakarta. Oke, nah kemarin teman-teman saya income terjun bebas ke 0 dan tidak bisa mendapatkan income menggunakan offline. Dan saya adalah orang yang sangat tergantung dengan offline, nggak boleh kumpul-kumpul gimana, semua panggilan mundur. Tadinya sisa 7 di April, mundur juga dari 1 IO kan, aduh, balik ke 0, stres juga, bingung, khawatir, cemas, mau gimana nih. Nah,
Karena nggak punya sama sekali sumber daya untuk mendapatkan income online, awalnya saya tetapkan untuk dapatkan income-nya 31 Oktober 2020 itu balik lagi ke 100. Itu target saya kasih waktu lah dari April sampai ke Oktober, 6 bulan saya kasih waktu. Dan hanya dalam waktu 2 bulan sudah tembus di atas 100. Caranya gimana? Nanti habis ini saya jelaskan. Ya, ada tekniknya. Jadi kita bikin goal boleh, yang Anda berani bayar, tapi nanti ada teknik supaya Anda lebih cepat capainya habis ini ya. Nah, contohnya Anda sekarang di Prudent, siapa, apa, berapa, kapan, di mana. Lengkapi ini teman-teman, 1, 2, 3 orang kalau mau sharing silahkan Anda chat, tuliskan, nanti saya cek, saya lihat ya. Monggo, yuk bikin dulu ini satu. Apa berapa kapan di mana. Kalau sudah selesai Anda tulis ya, di chat boleh. But it's never the same. I guess I kinda like the way you numb through the pain. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone. Oke, kita bahas ya. Pak Nasril kasih nama Pak, nanti promosi orang lain. Kasih nama. Oke, promosi ada 100 juta 30 Juni, cakep. PCC leader Pak Rudi, ya sudah nyusul namanya. Irfan promosi ada 100 juta. Udah cakep nih. Ya kalau Anda nulisnya begini, otak akan paham. Nah sekarang pindahkan ke kalimat. Ya, dalam bentuk kalimat, itu kan sudah ada tuh bahannya, tinggal kita masak. Saya Amir, promosi AD dengan API 1,2 miliar, kasih kata conjunction ya, tanggal 30 November 2021 di Prudential. Sekarang bikin dalam bentuk kalimat. Kenapa sih Pak, kalau kita belajar bahasa, ternyata otak manusia itu strukturnya dari words. Jadi belief system itu semua words. Anda kalau lihat sebuah kejadian, otak Anda akan memaknainya dikasih caption. Jadi segala sesuatu di luar Anda itu netral sampai Anda memberikan words kepada kejadian itu. Sebelum words itu dikasih, maka kejadian itu masih netral. Jadi gagal ujian itu tidak membuat orang menjadi tambah sukses atau naik ke lantai 4 bunuh diri. No, gagal ujian itu netral. Tetapi respons orang terhadap gagal ujian itu yang membuat dia bisa tambah sukses. Misalnya dia mengatakan bahwa saya akan buktikan kepada dosen saya bahwa saya adalah orang yang bisa sukses. Kalau kata-katanya itu di dalam kepala dia, kata-katanya mempengaruhi pikiran perasaannya, mempengaruhi keputusannya, mempengaruhi tindakannya hingga akhirnya dia sukses. Tapi kalau kata-katanya adalah saya memang bodoh, ujian seperti ini aja nggak bisa, saya memang tidak berarti. Kalau kata-kata itu yang dia pilih, maka perasaan pikirannya merasa tidak berdaya, keputusannya naik ke lantai 4, tindakannya kemudian loncat. Nah, itu ada orang gagal ujian bunuh diri. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa kondisi kayak sekarang, new normal, itu netral. Sampai seseorang memberikan kata-kata terhadap kondisi tersebut. Jadi,
new normal itu mau COVID kayak mau apa itu sebetulnya netral, tapi kadang-kadang orang memberikan kata-katanya yang lebay sehingga itu membuat dia merasa tidak berdaya atau membuat dia justru berdaya, tergantung pada pilihan katanya. Jadi tidak ada satu orang pun yang menjalankan bisnis insurance itu berhenti karena ditolak, nggak ada. Jadi penolakan itu tidak membuat orang jadi berhenti di bisnis asuransi. Yang membuat dia berhenti bukan karena ditolaknya, tetapi karena respons dia terhadap penolakan. Kata-kata dia terhadap penolakan itu, pemaknaan terhadap penolakan itu yang membuat dia jadi berhenti. Karena apa? Karena orang-orang yang berhasil di bisnis prudential itu semua juga pernah ditolak, tapi kok nggak berhenti? Jadi bukan orang berhenti karena ditolak, no, orang berhenti karena respons dia terhadap penolakan. Jadi yang bikin dia gagal siapa? Ya dia sendiri, karena dia pilih filter itu. Maka dalam hidup ini, inilah hebatnya Tuhan, baiknya Tuhan di sana. Kita dikasih filter. Jadi Anda bisa pilih nih, my brother. Anda bisa pilih sekarang, mau lihat dunia ini seperti apa. Anda mau lihat warna merah, pakai kacamata warna merah. Anda mau lihat dunia ini warna kuning, Anda pakai kacamata warna kuning. Mau lihat dunia ini warna biru, pakai kacamata warna biru. Anda mau lihat dunia ini pakai kacamata lalat, wah kalau pakai kacamata lalat ditaruh di kebun bunga yang paling indah pun cuma ketemu sampahnya. Tapi kalau dia ganti filternya pakai kacamata lebah, ditaruh di tempat sampah sekalipun dia tetap temukan madunya. So kondisi seperti saat ini simple kalau orang tanya, Pak, aku nih gimana Pak? Aman my brother, tinggal Anda pilih kacamata apa. Kalau Anda pakai kacamata happy, ya you will be very happy. Dan kalau happy itu kunci untuk mendapatkan peluang. Lihat kalau orang lagi bete, ngambek, pasti nutup semua. Diajak ngomong nggak mau jawab, diajak makan kagak mau, kan buang peluang kan. Dikasih yang happy-happy, diajak makan nggak mau, diajak jalan nggak mau, dimintain pendapatnya ngawur. Kenapa? Ngambek sih. Terus gimana Pak supaya orang bisa happy? Oh, kalau happy, ya otomatis dia satu adalah keputusan. Nah teman-teman, Anda sekarang tinggal memilih mau pakai filter apa. 2021 ini nggak ada apa-apa, tenang aja my brother. Mau new normal ke, abnormal, mau di atas normal, terserah. Yang paling penting kalau filter Anda happy, Anda akan tetap temukan happy-nya. Itulah sebabnya saya tanya dulu, siapa dari Anda yang memutuskan untuk pakai filter happy mulai dari hari ini dan seterusnya? Kasih S dulu, S, kita tes deh. Ya. Oh, oke, siap ya. Kalau Anda pilih filter happy, saya mau Anda coba ya, cek ya. Setelah Anda pilih filter happy, coba Anda temukan apa sih yang membahagiakan kondisi sekarang ini. Apa yang bikin happy? Apa yang bikin kita happy kondisi sekarang ini? Sehat, oke. Apa lagi? Di kondisi yang sekarang ya, kondisi sekarang ini apa yang Anda lihat? Lebih happy daripada dulu. Dulu nggak bisa gini, tapi sekarang bisa begini. Apa? Sekarang bisa ketemu sama keluarga, ya kan? Beram keluarga, beram bersama ya Pak ya, atau berantem? Karena di Norwegia angka keributan rumah tangga meningkat. Karena kelamaan di rumah berantem pula sama istri. Makanya belajar Zoom, ngomong sendiri, jawab sendiri, itu tipsnya. Sehat Pak, nggak pakai ongkos, sip, punya apartemen, wih, keren. Banyak yang butuh asuransi, yes, itu betul ya. Nah, itu dia teman-teman, itu betul banget. Asuransi ini menyadarkan manusia ya. Salah satunya saya. Gara-gara kondisi, saya ulangi, new normal ya, COVID, corona itu menyadarkan manusia. Saya termasuk orang yang tahu sih asuransi bagus, tapi saya cuma beli seadanya doang. Pada saat new normal kemarin, banjir kan, pertama. Yang kedua, income balik ke nol. Terus tahun ini istri saya tanya, "Say, kamu mau beli Mercy lagi nggak?" Saya bilang, "Saya tahun ini kayaknya nggak beli Mercy dulu deh. Saya mau beli asuransi." Kenapa dia bilang? Saya bilang, karena Mercy itu memberikan kesenangan, tapi asuransi memberikan ketenangan. Aku milih tenang dulu sih daripada senang. Aduh, rasanya income balik ke nol itu merinding my brother. Bapak kan trainer Pak, Pret. Saat gak ada income, tetap aja loh buku NLP dibaca, aku tak paham loh isinya. Udah stres dulu karena ketutup kalau blocking. Makanya emosi mesti happy dulu. Ya, kasih KTP nanti setelah acara tenang boleh nih. Agresif banget sih Bu, baru kenalan udah minta buka celana. Sabar dong Bu. Saya tahun ini ya, penyakit kritis punya, rumah sakit punya, jiwa juga punya, istri, anak-anak semua kasih rumah sakit. Pokoknya yang dulu buat cicilan Mercy, sekarang buat cicilan asuransi aja. Baru saya sadar, ternyata asuransi itu profitable banget ya. Artinya apa? Kalau misalnya saya mau kumpulin uang, katakanlah 1 miliar.
Belum tentu kan saya kumpulin uang nanti bisa dapat 1 miliar kan. Tapi dengan berapa kemarin kalau 1 M itu cuma 1, sekian, hari ini itu sudah memastikan bahwa anak saya pasti dapat. Gila ya. 1 juta lebih aja. Jadi agak-agak konyol juga sih kalau orang nggak beli sih, agak konyol juga. Karena nilai akhirnya dibayar, saya bilang kalau dibayar sampai 20 tahun berapa? Pas dibayar 20 tahun nilainya juga yang dibayar nggak sampai 1 miliar. Terus kenapa orang nggak mau? Kan aneh ya. Maka keren. Ini terus saya ngomong sama ada satu leader, dia nanya, lu kemana aja? Bajigur, kan gue nggak dijelasin. Tapi keren. Terus bisa buat utang ya, Anda beli asuransi jiwa buat utang. Dan yang paling enak Pak Joni, setelah beli asuransi itu, aku kok ngerasa jadi pria tuh, pria sejati banget gitu ya. Bener loh, saya ngerasa sama istri saya bangga gitu. Say, kamu sekarang udah aman hidupnya, aku ada apa-apa pun, kamu sudah aman. Saya ngerasa utuh gitu, jadi laki-laki itu bertanggung jawab sampai gue mati. Gila, keren banget gue. Semua berkat asuransi. Bapak beli apa Pak? Prudential? Iya dong, masa beli yang lain? Prudential dong. Ya, Prudential. Value means so. Oke, siap. Ya, bisa bayar utang, sehat nggak pakai ongkos. Tahun ini di bisnis dulu. Ya, prospek. Bisa lebih tenang. Saya nasabah teman-teman. Anda nih kalau saya di bisnis pun nanti yang ngadain acara 5 tips gokil siapa? For your information, agent dulu. Oh ya, thank you. Johnny sudah dijelaskan. Agent ya, saya punya nomor juga, saya ikut AJI juga, tapi saya tujuannya untuk jadi nasabah. Ada perwarisan, nah itu juga gokil tuh perwarisan. Jadi ternyata bisa buat utang, buat apa macam-macam. Happy banget. Happy banget. Tapi kenapa dulu nggak paham? Karena seperti yang saya sudah ceritakan, dulu saya sedang belajar tentang manajemen keuangan. Ternyata manajemen keuangan itu tetap akan jadi sulit Pak Joni ketika uangnya dikit. Jadi dulu kenapa nggak ngerti asuransi? Ya kagak ada duitnya, mau diajarin apa juga bayarnya gimana. Ya memang nomor 1 Anda beresin dulu sih. Kalau keuangannya beres ya otomatis kita bisa atur-atur mau buat apa. Dia agent juga ya? Iya. Sampai mau belajar spiritual aja katanya suruh punya uang dulu sama guru spiritual saya. Karena kalau orang mau belajar spiritual tapi nggak punya duit, ya mau belajar dia belajar duit. Kamu sembahyang mulu. Nggak tahu. Sini dapur kamu dulu. Wah, dongeng belajar spiritual aja susah. Jadi sebenarnya beresin dulu masalah keuangan. Saya nggak bilang uang nomor 1 ya, tapi beresin dulu. Jadi kalau Anda beres masalah uang, untuk yang lain-lain lebih enak lah, jalannya lebih tenang. Siap. Apalagi ketemu guru spiritual saya kan orang tajir, katanya mursyid, tapi mobilnya Porsche. Woi, saya tanya kenapa? Dia bilang karena kalau kamu kaya, imanmu nggak bisa dibeli orang. Kamu belajar ketuhanan tuh merdeka. Kalau kamu kaya, kamu punya kekuasaan untuk membantu orang. Orang usus buntu kan butuh biaya, masa butuh operasi Anda malah kasih motivasi. Iya benar. Anda kasih duit dong. Dan kalau Anda kaya, omongan Anda didengar orang. Jadi kalau Anda ingin membuat dunia ini lebih baik, kan Anda kalau omongan Anda didengar orang, Anda baru bisa mengajak orang lain melakukan kebaikan. Begitu pesan guru spiritual. Demikian kuliah 7 menit. Oke? Bersyukur aja sih masih dikasih napas, nggak pakai ventilator dan masih bisa pergi jalan-jalan sama keluarga. Very good, ya. Good. Nah, sekarang teman-teman, setelah Anda tetapkan goalnya, kita akan bikin menggairahkan. Jadi nggak cuma why, tapi how to make a goal itu menggairahkan. Masih ingat Bapak ini? Siapa dari Anda yang lihat ini ikutan ada ngilu-ngilu asem-asem juga? Ada? Oke, thank you Mbak Dedi. Ada lagi yang lain? Oh ada. Oke, Bu Nadine ada ya. Sip. Minimal ada air liur yang tiba-tiba kayaknya kok tambah banyak air liurnya, telah ludah atau apa ya. Jadi Harvard melakukan research, otak manusia nggak bisa membedakan yang mana imajinasi, yang mana kenyataan. Nggak bisa dibedakan. Jadi orang disuruh main piano,
Kemudian pianonya disingkirkan. Saya ulangi, orang main piano dicek bagian otak yang aktif. Lalu piano disingkirkan, disuruh mengimajinasikan lagu yang baru dia mainkan. Jadi cuma pura-pura main doang. Dicek lagi otaknya, bagian yang aktif sama persis. Itulah sebabnya goal tercapai pada saat dibuat, bukan pada saat dijalankan. 4 Juli 1952, Florence Chadwick mau menaklukkan Selat Catalina. Itu jaraknya 41 kilo dari pantai California ke Pulau Catalina. Yang sudah menaklukkan selat itu berenang ya, cuman laki, perempuan belum ada. Berenanglah dia bersama dengan timnya. Setelah 15 jam, kabut begitu tebal dan si Florence pun menyerah kalah. Lalu diwawancara, dia nyesel banget ketika dia tahu bahwa jarak dia tinggal 1,6 kilo lagi, udah nyampe ke pantai Catalina ya. Maksud saya lagi usir ngono. Siapa? Ampun Pak, ya, siap. Lalu dia ditanya, kenapa kamu berhenti? Dia bilang karena kabutnya begitu tebal. Saya nggak bisa melihat, ya, saya nggak bisa melihat pantainya. Kalau hari itu saya lihat pantainya, saya sudah pasti selesaikan ini. 2 bulan kemudian, dia bertekad untuk menaklukkan Selat Catalina lagi. Tapi kali ini dengan sikap yang berbeda. Dia sudah melihat, mendengar, merasakan, mencium, mengecap di kepalanya sendiri. Dia sudah melihat pantainya di kepalanya sendiri. Apa hasilnya? Dia berenang 2 kali lebih, saya ulangi, dia berenang 2 jam lebih cepat daripada rekor yang dibuat sama dia. Itulah sebabnya kenapa membayangkan apa yang Anda inginkan secara persis itu menjadi sebuah keharusan ketika Anda ingin mencapai sesuatu. Seorang arsitek membangun sebuah bangunan itu diawali dengan dia sudah mampu membayangkan bangunan itu utuh jadi ada di sana. Nggak miss sama sekali. Itulah sebabnya teman-teman, tubuh Anda nggak bisa bedakan itu. So bayangin aja, rasakan. Maka kenapa orang perlu test drive? Kalau sudah ngerasain, kepingin punya, wah itu yang dicari. Maka secara gestur, cara dia ngomong, sumber daya, cara melihat, cara pandang itu akan berubah ketika dia sudah bisa melihat secara persis masa depannya seperti apa. Nah, gimana Pak caranya? Nah, ini dia. Mau promosi, pakainya Indra ya. Mohon maaf Pak, Indra maksudnya Panca Indra. Saya manggil-manggil nama komandan, saya takut ya. Jadi Anda bikin, saya melihat apa ketika tercapai AD-nya. Oh, saya melihat API saya di Proofforce sudah 1,2 M, boleh. Saya mendengar istri saya bilang, aku bangga sama kamu. Lalu saya merasa apa? Perasaannya gimana? Oh, saya merasa lega dan bangga. Boleh juga, perasaannya pakai perasa kulit juga boleh. Saya merasa suhunya dingin, saya merasa suhunya panas, boleh. Saya mencium aroma apa? Nah, ini penciuman ya. Jadi aromaterapi citrus di rumah, oke. Ya, aroma terapi lavender di rumah ketika ceknya di rumah. Tapi bukan saya mencium aroma kesuksesan. Jadi jangan isinya begitu. Anda pakai indera penciuman beneran. Kemudian saya mengecap. Nah, silakan Anda mau rayakan pakai apa? Pakai kopi, caramel macchiato, silakan. Ya. Nah, saya mulai dari sekarang ke belakang, contohnya saya akan ubah, tidak menggunakan contoh di Prudential, karena nanti ini akan mengarahkan Anda berpikir kepada apa yang saya contohkan. Saya akan memetafor dengan target saya, ya, supaya nanti Anda, yang Anda munculkan dari diri Anda itu bisa otentik, original, tidak terpengaruh. Nyambung ya? Jadi, kita akan ngisi seperti ini sampai ke belakang. Ini contohnya. Saya kan tahun ini kepingin nulis buku. Kayak orang bener ya. Saya mau selesaikan buku Law of Attraction 200 halaman ya, tanggal 15 Oktober 2021 di Jakarta. Nah, apa yang saya perlu lihat dulu adalah saya melihat bukunya terbit dong. Ya, bukunya sudah diterima, ada di tangan saya. Buku LOA-nya dengan tulis nama saya. Saya mendengar istri saya bilang, aku bangga sama kamu. Woi. Kemudian saya merasa apa? Ya, saya merasa lega. Sesuatu yang saya ingin capai, kemudian saya mencium aroma apa? Aroma buku baru. Wah, buku kan ada wanginya. Kemudian saya mengecap, saya rayakan, beli pizza, minum teh panas. Nah, itu my favorite food. Nah, gitu teman-teman. Sip, sekarang coba Anda tuliskan apa yang Anda lihat, dengar, rasakan, cium, kecap saat goal Anda tercapai. Coba.
Kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung aja ya. Coach, katanya ada pantangan untuk menuliskan kata dalam menuliskan kalimat dalam suatu goals. Apakah itu betul? Kalau benar, kata apa? Oh, menulis goal itu satu, positive state, ada 3. Kalau kalimatnya positif. 2 adalah jadi positive state, kemudian personal, datang dari dalam diri. Yang ketiga adalah present tense. Ini yang perlu diperhatikan. Kalimat positif itu bukan gini, saya tidak mau susah. Nah itu saya akan, kalau ada akan, saya akan mencapai. Nah itu kan future tense. Jadi kita harus menggunakan present. Saya mencapai adik pada tanggal. Nah itu yang tepat seperti itu. Kata yang tidak terus. Saya harus lebih bagus, saya dalam proses mencapai. Karena kata harus terlalu keras. Bu Nadine senang yang keras atau yang... Anjir, saya ini bantai sama dia. Loh, kata-kata Pak Indra. Saya dalam proses mencapai, ya itu sangat membantu ya. Ternyata frase itu sangat membantu. Ya, dalam law of attraction kita pelajari. Karena apa? Karena afirmasi, teman-teman, afirmasi bisa memunculkan vibrasi negatif. Afirmasi positif, vibrasinya bisa negatif. Vibrasi negatif melambatkan tercapainya sebuah goal. Contoh, badan dia bundar, tapi dia bilang saya kurus, maka badannya nolak, pret lah kurus, bundar begitu. Nah itu nggak berhasil tuh afirmasinya. Jadi dia harus menggunakan saya dalam proses menjadi kurus. Dengan dia menambahkan saya dalam proses, kalimat itu nyata bagi tubuh dia, vibrasinya keluar. Atau saya senang membayangkan tubuh saya yang kurus. Nah itu juga boleh ya, ada frase-frase yang Anda bisa gunakan. Sebaiknya kata akan, betul. Akan kan menggambarkan masa depan kan. Masa lalu juga. Kata tidak, bukan, jangan tidak digunakan juga. Itu nggak dicerna sama otak. Saya tidak mau miskin, saya tidak mau banyak hutang, itu jangan. Saya ingin terbebas, saya ulangi, saya ingin hidup berkelimpahan, itu lebih pas daripada bebas hutang. Karena kata hutang itu kan memunculkan perasaan tertentu yang menarik hutang. Jadi otak itu bukan mewujudkan apa yang Anda inginkan. Dengarkan baik-baik. Otak itu mewujudkan apa yang Anda perhatikan. Itulah sebabnya hati-hati kalau bicara sama orang, karena perhatian itu memunculkan vibrasi. Gampangnya gini ya, kenapa saya bicara tentang words terus dari tadi? Kalau saya ngomong begini, hari ini aku suntuk banget, hatiku sedih karena saya mendapatkan berita yang tidak menyenang, berita yang menyedihkan dan membuat saya menjadi letih, lesu, dan lemas. Saya cuma ngomong begini aja. Anda merasa apa? Ya, saya hanya ubah kata-katanya. Bagaimana perasaan Anda? Iya, betul. Anda menjawab dalam hati kan? Rasanya begitu ya. Ya. Tapi kalau saya ganti kata-katanya, hari ini saya begitu bahagia karena hati saya dipenuhi dengan cinta dan saya siap untuk menerima keberlimpahan yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau saya ubah kata-katanya begitu, apa yang Anda rasakan? Berubah? Hah? Ya udah deh. Jawab sendiri lagi ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika Anda mengubah kata-katanya, maka Anda akan bisa merasakan perubahan pada perasaan. Bayangkan bagaimana dengan apa yang dikatakan seseorang kepada dirinya sendiri setiap hari. Gokil kan? Kalau dia ceritanya soal keluhan-keluhan, bagaimana?
Saya yakin Anda punya tuh teman yang dari dulu ngomong gini, aduh geli banget gue sama si Rudy, amit-amit deh gue kalau punya laki kayak dia. Tiap hari ngomongin si Rudy, hari ini dia nikah sama si Rudy. Iya. Kenapa? Makanya jangan diomongin dulu. Kasihan Bang Rudy kalian. Oh ada Bang Rudy, mohon maaf. Riani mohon maaf ya. Jadi maksudnya namanya kurang aneh sih ya. Wah, lu jangan sama si Gondes. Nah, Gondes saya yakin nggak ada di sini Gondes. Gitu. Terus istri suka gini, Pak Indra ngomongnya, Say, kamu jangan selingkuh ya. Nah, otak tidak mencerna kata jangan. Coba ya, Anda jangan bayangkan gajah berwarna abu-abu. Malah muncul kan gajahnya. Anda jangan bayangkan kelinci yang imut-imut warna putih. Malah muncul kan kelincinya. Karena otak tidak bisa membayangkan atau menghilangkan kata jangan tidak itu. Dia tetap harus bayangkan ujungnya. Maka kalau Anda bilang bebas hutang, hutangnya muncul. Terus gimana Pak? Daripada ngomong jangan selingkuh, mendingan Anda ngomong, Say, kamu yang setia ya. Nah, setianya muncul. Terus lagi pacaran Riani, aku takut kehilangan kamu. Malah hilang beneran. Anda bilang, kita nyatu terus ya Say. Iya. Kita yang awet ya akur-akur. Jadi ucapkan apa yang Anda inginkan. Makanya orang tua makin ngotot, kamu main game terus, tiap hari main game, tiap hari. Kau bangun main game, siang main game, habis makan main game, ngomong aja game terus, masuk kepala dia, game, makin kenceng gamenya. Justru diubah ganti, kata-katanya diubah. Nah, sini main pasir, sini main selimut, Anda ucapin yang lain aja. Nah, kamu natap langit, nah, gitu. Pokoknya ada maunya apa, pokoknya alihkan ke hal yang lain. Nah, sini belajar, sini yuk baca buku, yuk main play-doh gitu. Jadi diubah. Makin nggak dikasih kan makin mau orang. Jangan main di luar, dia malah mikirin kenapa sih di luar, malah dia mau keluar. Maka ucapkan apa yang Anda inginkan. Itu Bu. Pertanyaannya, kata jangan bukan tidak kita hindari. Kan pokoknya pakai prinsipnya aja. Present tense, positif, personal. Personal itu datang dari dalam. Jadi kalau bikin outcome itu jangan saya mau istri saya makin sayang sama saya. Nah, itu bukan welcome outcome tuh, itu ngarep outcome karena tidak personal. Saya mau lebih setia dengan istri. Nah, itu personal. Saya bahagia karena tahun 2021 pasti berangkat ke London bersama pasangan. Amin. Apa yang akan terjadi di London, Bu Leni? Apa yang Anda lihat di London? Bisa mesra-mesraan sama pasangan dong, Coach. Saya melihat saya bermesra-mesraan dengan pasangan. Terus Ibu mendengar apa? Pasangan ngomong apa? Akhirnya kita ke Eropa juga. Oke, Ibu jangan matiin dulu. Saya mau lengkapin nih. Akhirnya kita ke Eropa juga sayangku, ya kan? Ya sayangku, benar. Terus udah tuh, apa yang Ibu rasakan? Happy banget. Happy banget. Apa yang Ibu dengar? Saya ulangi, apa yang Ibu cium? Aroma apa? Bau badannya si Rudy. Nah, bau badan si Rudy. Oh, suami Rudy ya? Oh, mohon maaf ya Bu Leni ya. Yang gonjes tadi loh, Coach, yang gonjes. Gonjes, oke. Kemudian apa yang Ibu kecap? Kira-kira di London mau makan apa? Makan pasta. Wah, itu dia, pasta dari London. Yes. Apa Bu? Biasanya pakai toppingnya? Toppingnya carbonara atau apa? Iya, boleh lah carbonara lah. Carbonara, siap, dah gitu. Malamnya juga boleh bayangin Bu sekalian. Ya. Itu bikin semangat. Sip teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang tambahin sedikit lagi ya supaya goalnya lebih menggairahkan. Supaya goalnya lebih menggairahkan, Anda kasih 5 keuntungan kalau Anda mencapai. Apa sih yang akan berubah kalau goal itu tercapai? Kalau goal itu tercapai, apa yang akan berubah dalam hidup Anda? Kalau saya nih contohnya, ya personal branding jadi lebih kuat karena punya buku kan. Kemudian yang kedua, saya lebih powerful untuk memuliakan orang karena punya pengaruh.
Kemudian saya lebih mudah menarik uang karena value kan meningkat. Penulis buku sama nggak nulis kan beda. Kemudian saya hidupnya jadi semakin sejahtera, duit tambah banyak dong, makin terkenal kan. Sekarang itu penting terkenal. Karena kalau kita kenal Pak Jokowi, kita kenal Ibu Susi, kita kenal Erick Thohir, pertanyaannya adalah mereka kenal kita nggak? Karena cara cari duit sekarang sama cara cari duit dulu beda. Kalau dulu punya produk, buka toko, cari konsumen. Kalau sekarang punya konsumen dulu. Anda pakai produk apa aja masuk ke sana laku. Jadi beda sekarang cari uangnya tuh, caranya sudah berbeda. Itulah sebabnya orang kalau sudah punya follower buka usaha apa aja jalan. That's why perlu belajar jadi terkenal. Kemudian lebih mudah membangun network yang ya start dari angka ini dulu 1000 dulu deh, 1000 follower, nanti 2000, nanti 3000, nanti 5000, dikit-dikit aja, ntar juga ngegulung. Karena 70 juta orang di Indonesia punya account Instagram, 90%-nya millennials. Jadi kalau Anda terkenal di Instagram, berarti Anda sudah dikenal 90% millennials. Dan sekarang jumlah milenials sudah lebih dari 50% datanya. Jadi jumlah generasi X sudah makin berkurang. That's why millennials will kill a lot of things. Sip. Sudah 5. Kalau sutra, apa yang akan terjadi kalau Anda tidak mencapai hal itu? Jadi yang pertama itu adalah, yang 5 pertama adalah nikmatnya, tapi yang 5 kedua adalah sengsaranya. Yang satu kehilangan momen ya. Tahun ini saya ada momen nih, kalau saya menulis tahun ini pas banget karena kelas LOA saya jalan, sudah masuk batch ke-11. Kemudian akan kehilangan trust. Iyalah, ngajar goal setting, tips gokil mencapai goal, goalnya sendiri nggak tercapai, pret lah ini coach gitu. Jadi saya kan takut dong, masa begitu. Ntar kalau digituin kepercayaan diri saya turun, malu saya sama Riani. Jadi buku saya harus terbit. Saya mikir dong, apa Riani mau bilang, ngomongnya gede nih orang, nah, nggak bisa buktiin. Terus stagnan. Coach duluan dapat gue ya coach, berarti ya coach bukunya ya. Apa sih? Buku iya. Mas kirim alamat ya, kirimin nanti. Beneran ya coach? Bener. Company alamatnya coach. Iya, kirimin ke rumah. Wih. Sekalian saya mau ke rumah ngelamar. Oh masih ngekos nih coach, gimana dong? Hah? Masih ngekos nih, belum ada coach, perantau. Perantau. Ya makanya jangan ke rumah, jangan ke kosan dong. Ini ngomongin apa sih? Maksudnya coach. Iya, ya udah terkirimin. Iya terkirimin. Tenang aja. Nah yang kelima adalah uang harus dicari. Artinya kan kalau Anda punya value kan nggak usah cari uang. Yuk coba tulis 5 ininya. Nightfall, and you're not here to get me through it all. I
but everything will be alright. Gonna raise a glass and say, yeah. Here's to the walls that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones of today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. Oke, kalau sudah teman-teman, saatnya kita memasukkan ya program baru itu ke pikiran bawah sadar. Jadi Susilo tanpa Bambang Yudhoyono suatu ketika dia seorang chef, dia pergi ke kerja dari satu kapal ke kapal yang lain. Suatu hari dia tiba di sebuah negara, dia lihat, aduh ini gunung esnya, ada gunung atasnya ada es gitu, bagus banget. Terus setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari di sana dia ngerasa kok kayaknya familiar ya tempat ini. Pas dia pulang ke Indonesia, dia lihat buku agendanya, dia pernah nyimpen postcard itu yang gambarnya ya gunung yang baru dia datangi itu, dan tepatnya ada di Norwegia. Itu yang disebut dengan goal yang tertanam di bawah sadar. Jadi sebetulnya sehari-hari itu lebih banyak hal yang dilakukan tanpa sadar daripada yang sadar, karena tubuh kita ini dirancang untuk otomatis. Anda bayangkan kalau seandainya semua harus kita sadari, terlalu repot kita mengurus koordinasi tangan, koordinasi kaki, semua susah banget. Makanya kita nggak mikir, bawa mobil nggak mikir, semua sudah tertanam di bawah sadar. Nah sekarang goalnya Anda bisa tanam, masukkan ke bawah sadar di program. Gimana cara buka pintunya? Selama ini tuh pintunya tertutup. Pintu tertutup itu adalah tidak masuknya sebuah sugesti yang baru. Nah sebetulnya kita bisa memasukkan program itu, tidak rumit kok ya, asal Anda mengizinkan aja. Jadi sepanjang Anda mengizinkan, program baru ini akan masuk. Anda mengizinkan nggak Anda mencapai goal itu? Kalau iya, Anda izinkan aja, saya sudah mendapatkan itu hari ini. Dengan Anda mengizinkan, maka tubuh akan berubah langsung saat ini juga. Dari cara Anda melihat, berpikir, apa yang perlu Anda ketahui, lakukan, miliki, itu akan muncul dengan sendirinya yang membawa Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jadi kita perlu menjadi sebelum mendapatkan. Jadi jadi dulu. William Bradford menang lotre 16 juta dolar hanya dalam waktu 1 tahun jatuh miskin lagi. Hah, kok bisa begitu Pak? Ya karena programnya itu nggak bisa pegang uang sebanyak begitu. Sebaliknya seorang pengusaha yang jatuh miskin 3 tahun lagi bisa kaya lagi. Kenapa? Karena programnya begitu. Itulah sebabnya sebetulnya kita hanya tinggal ngutak-ngatik program. Kalau Anda sudah berada pada sebuah program state yang tepat, maka uang akan datang dengan sendirinya. Jadi uang itu dampak sebetulnya dari sebuah state yang dimiliki oleh seseorang. Kalau Anda memang punya programnya orang yang sudah berhasil, maka Anda akan mendapatkan itu. Karena apa yang Anda lihat, dengar, rasakan itu akan berubah sejenak setelah ini kita masuk. Nah, gimana cara masuk? Buka pintunya, ada 2 cara. Yang pertama adalah hipnosis, kedua adalah repetition. Hipnosis itu simple, teman-teman. Menurut US Department of Education, Human Services Division, hipnosis adalah penembusan pikiran kritis dari, saya ulangi, penembusan faktor kritis dari pikiran sadar dan diterimanya sebuah sugesti atau pemikiran oleh bawah sadar. Itulah hipnosis. Simpelnya gimana sih, Pak? Kalau orang menerima sebuah informasi baru, dia terhipnosis. Itu aja sih. Contoh Pak Samad, ada anak pergi nonton film horor, pulang nonton film horor, kencingnya jadi nggak tenang. Itu terhipnosis. Kalau hari itu dia nggak nonton film horor, kencingnya biasa aja kan. Berarti ada sebuah program baru yang dimasukkan ke dalam kepalanya. Dan manusia bisa dimasukkan program seperti itu, Pak Bu. Itulah sebabnya sekarang Anda tinggal memilih program apa yang mau dimasukkan. Karena setelah program itu masuk, cara kita bicara, berpikir, itu akan berubah dengan sendirinya. Ya, tadi contoh simpel aja. Orang cuma bilang, gue kepingin Pajero Sport. Dan gue betul-betul kepingin. Di jalan jadi sering lihat. Brosurnya jadi kelihatan. Informasinya jadi mau didengar. Setelah apa? Setelah dia memasukkan program. Nah, sekarang kita akan masukkan program Anda mencapai target Anda di Indonesia. Ya, menggunakan metode yang pertama, hipnosis. Hipnosis itu simple, yaitu relax ya. Anda relax dari relaksasi pikiran, relaksasi fisik. Saya ulangi, relaksasi fisik dulu, kedua relaksasi pikiran, kemudian pendalaman. Saya akan hitung dari 10 sampai 0. Anda masuk, pokoknya Anda relax sampai kondisi Anda damai, tenang, bahagia. Nah, di kondisi itu baru kita membayangkan sesuatu.
Itu mirip sama doa, mirip sama orang mungkin tafakur gitu ya, meditasi. Jadi kalau kita dalam sebuah level gelombang otak tertentu, nah di gelombang itu bisa dipengaruhi. Ya, caranya gimana ya? Anda relax aja. Itulah sebabnya banyak transaksi berhasil itu bukan di ruang kantor, karena kantor itu terlalu serius gitu. Pada saat lagi ngobrol, orang tuh lebih lentur dan bisa dipengaruhi lebih mudah di meja makan. Saya ke London, lihat 30 achiever dari In Company pergi, jalan-jalan bersama ke London dan mendengar kata people quality di depan Big Ben London. Saya merasa bahagia pergi bersama achiever In Company ke London. Saya mengajak fish and chip dan lanjut ngopi-ngopi bersama para achiever In Company London. Ada aroma tertentu selain bau badan Pak Rudi? Ya, silakan Anda bisa tambahkan. Oh, berarti mungkin aroma fish and chipnya juga bisa. Ya. Karena hidung ini membantu banget untuk merasakan sesuatu. Sip, lihat nih, aman? Oke, kalau sudah aman, sekarang kita masuk dulu ya. Kita install dulu goalnya ya, baru kita masuk tips-tips yang lain. Karena ini bagian penting. Oh, satu lagi. Kenapa ini penting? Nah, teman-teman, Anda kan sekarang tahapan mau mencapai goal kan? Nih. Apa sih yang kita lakukan sekarang ini adalah yang disebut dengan mempersiapkan motivasi. Nah, jadi orang tuh nggak perlu dimotivasi tiap hari. Anda nanti sebetulnya cuma satu tahapan aja butuh sesi ini, ya Pak Budi. Jadi kita dalam proses dari kan yang Anda lakukan sekarang kan ini Anda berada di kondisi sekarang, mau menuju kepada kondisi yang Anda inginkan kan. Ada 3 faktor yang penting. Satu adalah goalnya sendiri kita buat. Kedua adalah persiapan diri kita sendiri dari sisi kemampuan. Ketiga adalah perjalanannya kan. Perjalanannya. Jadi proses perjalanan untuk mencapai goal itu. Nah, motivasi dibutuhkan di sini, di proses perjalanan ini. Nah, perjalanan ini ada 4 tahap. Rasa sangat. Nah, perjalanannya ada 4 tahap. Jadi tahapan mencapai goal itu yang pertama tahap excited banget. Kapan itu? Ya sekarang, awal tahun. Kayaknya gue bisa nih, gue tahun ini harus capai nih. Nah ini, yang pertama itu tahapnya excited banget. Tahap kedua, itu adalah tahapan usaha. Itu terasa lebih besar dari hasil. Kenapa? Karena masih baru belajar. Nah, di tahapan ininya, kayak orang baru kereta api baru jalan tuh loh, tenaga yang keluar banyak banget, tapi keretanya jalannya pelan banget. Nanti Anda akan mengalami tahapan ini, apalagi agent baru, prospeknya masih belum lancar, masih belum bisa milih nasabah, semua kita coba aja, lalu menjelaskan belum terbiasa, mainan baru, biasa kerjanya jaga toko, sekarang harus presentasi, malu-malu, nggak pede, minder, takut, cemas. Di awal-awal akan merasakan getaran-getaran itu, terus hasilnya nggak kelihatan lagi. Waduh, rasanya di awal-awal ini yang nggak nyaman banget. Nah, disinilah teman-teman kita membutuhkan apa yang disebut dengan motivasi tadi. Nah, disinilah Anda punya motivasi. Apa sih motivasi? 2 hal. Satu, apa yang Anda dapatkan, apa yang berbeda tadi kalau tercapai, ya. Dan yang kedua adalah apa yang kerugiannya kalau misalnya Anda nggak berhasil mencapai. Nah, ini di sini doang kita butuh perjalanan di sini aja. Nah, setelah yang ini beres, kalau Anda sudah masuk tahap 3, tahap 3 itu apa? Anda usaha, itu sudah sama dengan hasil. Mulai prospek tuh ada yang join 1, 2, ya udah PD-nya udah mulai muncul. Ini mah udah nggak usah diajarin. Rata-rata orang berhenti diet kan di sini.
Kenapa orang berhenti diet di sini? Karena dia udah makannya udah dijaga, berat badannya malah stagnan. Dia pikir udah seminggu makan udah dijaga, berat kagak turun juga, mendingan gue makan lagi. Nah ini biasanya di sini karena tahap awal kan tubuh masih menyesuaikan. Kalau udah di sini mah udah nggak usah dimotivasi sebenarnya. Ini mah udah aman. Hasilnya sendiri sudah memotivasi orang itu, kan ada kelihatan uangnya. Nah baru tahapan yang terakhir, kalau ini ya udah apalagi ya, usaha lebih kecil dari hasil. Jadi usahanya sedikit, hasilnya besar, bisnisnya sudah running well. Wah ya udah, itu mah nggak usah dimotivasi. Orang dia nguap aja dapet duit kok, ya kayak Baim Wong, ya, itu mah udah pasti konsisten lah. Orang hasilnya udah kelihatan. Nah jadi kita sebenarnya PR-nya dalam tahap perubahan itu cuma nomor 2 ini aja. Kalau nomor 2-nya Anda bisa lewatin, 3, 4 ini udah nggak usah dipakai teknik-teknik yang aneh-aneh. Jadi hari ini kita bahas panjang lebar tuh cuma mau ngelewatin tahap kedua. Sip? Oke, kalau sudah sip teman-teman, nah, kita masuk kondisi relax ya. 10 menit nanti break. Yuk teman-teman mau ambil air minum dulu, minum boleh. Tapi jangan pesen bubur ayam kelamaannya. Mau minum dulu boleh. Pak Ade, masih mau jadi matiin udah ya? Sudah, kita programming aja ya, biar tanamin aja lah. Ntar udah nulis-nulis, tanamin apa ya? Halo Lafi. Siap, yuk ambil posisi yang nyaman. Yuk. Siap, sekarang tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan, tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan, nafas, tahan sebentar, hembuskan, tutup mata sambil merasakan nafas masuk dan keluar. Mulai rasakan dari rambut, kulit kepala, dahi, alis, mata, hidung, otot-otot di sekitar mata, mulut, tulang pipi. Rasakan dengan lembut dan rileks. Kedua telinga, kepala bagian belakang turun ke leher, rasakan rileks. Kedua bahu, lengan, tangan, jari-jari tangan, rileks. Bagian tubuh depan, dada, perut, organ-organ di dalam dada dan perut, rileks. Bagian tubuh belakang, tulang punggung, belikat, rileks. Turun ke panggul, kedua paha, lutut, betis, jari-jari kaki, rileks. Rasakan seluruh tubuh sambil Anda merasakan tubuh Anda. Bagian tubuh yang belum rileks, perintahkan untuk rileks sekarang. Sangat rileks. Lebih rileks. Dan pikiran juga memasuki kondisi relaksasi total. Pikiran menjadi semakin malas berpikir. Saya akan menghitung dari 10 sampai 0. Setiap hitungan akan memandu Anda masuk ke dalam kondisi yang lebih rileks dari sebelumnya. 10, 9, 8, lebih rileks. 7, 6, semakin rileks. 5, 4, sangat rileks. 3, 2, lebih rileks lagi. 1, 0, tidur sangat rileks, menyenangkan. Saat ini Anda bisa merasakan damai, tenang, bahagia, nyaman yang sangat-sangat menyenangkan. Bagus sekali. Rasakan kedamaian tersebut. Dan sekarang pura-pura bayangkan
Anda sudah mendapatkan goal Anda? Jawab dalam hati. Anda di dalam atau di luar ruangan, sendiri atau ada orang lain, siang hari atau malam hari. Bagus sekali. Perhatikan apa yang Anda lihat. Apa yang Anda dengar? Adakah sesuatu yang Anda dengar dari luar atau Anda katakan pada diri Anda sendiri? Dan bagaimana perasaan Anda? Nikmati aromanya sekaligus makanan atau minuman yang sedang Anda rasakan sekarang, kalau itu ada. Dalam kondisi ini Anda bisa merasakan perbedaan keuntungan-keuntungan yang Anda dapatkan dengan tercapainya hal ini. Rasakan keuntungan yang pertama kalau Anda mencapai hal tersebut. Keuntungan kedua, ketiga, keuntungan keempat, dan keuntungan kelima. Saya hitung 1, 2, 3. 1, rasakan perasaan tersebut. 2, rasakan perasaan itu semakin meningkat. 3, rasakan perasaannya sangat-sangat kuat. Sekali lagi saya hitung 1, 2, 3. Anda sebarkan perasaan ini ke seluruh tubuh, ke setiap sel, saraf, organ, kelenjar, pembuluh darah, tulang, sendi, dan otot, ke setiap lapisan dan sistem tubuh Anda, sehingga Anda dapat melihat tubuh Anda dipenuhi oleh perasaan tercapainya goal ini. 1, 2, 3. Sebarkan. Dan saat ini Anda bisa melihat diri Anda dipenuhi oleh perasaan tercapainya goal. Agar Anda bisa berada pada situasi ini di dalam proses pencapaian goal Anda hingga tercapai, maka kita akan munculkan satu bagian yang bertanggung jawab untuk mempertahankan perasaan ini. Kita sebut si motivator. Silakan munculkan satu, boleh sosok, simbol, tokoh idola, atau orang yang Anda sayangi. Munculkan untuk menjaga suasana atau perasaan yang sedang Anda rasakan sekarang. Jadi dia yang akan bertanggung jawab mulai dari hari ini dan seterusnya. Silakan, boleh bentuk, simbol, cahaya, apapun, boleh besar, kecil, silakan. Oke. Setelah Anda munculkan sosok itu ataupun sesuatu itu dalam bentuk apapun, berikan dia satu ruang di dalam diri Anda. Silakan Anda kasih satu tempat, mau ditaruh di mana? Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Oke. Nah, dia yang akan bertanggung jawab untuk memastikan Anda berada pada perasaan ini terus. Oke, kasih nama boleh, siapa namanya, lalu kasih tanggung jawabnya. Kamu yang tanggung jawab ya, supaya aku tetap semangat seperti ini terus, supaya aku tetap bisa jaga perasaan ini. Oke, siap, dapatkan persetujuan dari dia, kasih tempat, sip. Nah, sekarang kita simulasikan tugas dia ya. Bayangkan sekarang Anda berada dalam kondisi usaha lebih besar dari hasil. Nyebelin banget kan tuh. Itu bikin Anda jadi ragu-ragu, takut, bingung. Gue bisa sukses nggak sih? Ditolak, diremehkan, rasanya nggak enak banget. Nah, saat Anda lagi ngerasa nggak enak, coba munculkan si bagian, si motivator itu. Munculin. Yuk, kasih dia kesempatan. Gimana caranya dia ningkatin semangat Anda? Mungkin ayo atau apapun. Gimana cara dia mengembalikan Anda jadi semangat lagi? Kasih dia caranya gimana. Ayo.
dia pakai cara apa tuh. Dan Anda pun bisa merasakan semangat lagi. Wih, keren. Simulasi lagi, simulasi. Sekarang pura-puranya Anda habis ditolak, atau Anda habis ketemu agent yang nyebelin, atau Anda habis ngadepin sebuah kondisi yang tidak menyenangkan di bisnis Anda. Anda lagi diperjuangkan tuh kepengen capai target. Akhirnya jadi kata orang ngedown, baper. Saat Anda jadi males, nggak tahu dah, ngambek. Pas Anda ngambek, nah sekarang yuk motivator muncul. Dengan caranya dia memenuhi lagi tubuh Anda dengan perasaan saat goalnya tercapai. Keren. Bisa begitu ya. Keren. Oke, dan inilah yang akan Anda rasakan. Sekali lagi, kalau Anda lagi takut, bingung, cemas, khawatir, ragu, motivator, come on, bertugas. Lalu dia bisa kembalikan Anda kepada state terbaik, state tercapainya goal. Very good, silahkan nikmati perasaan tercapainya goal. Saya beri waktu 1 menit Anda menikmati kondisi tersebut sebelum kita akhiri sesi ini. Silahkan rasakan enaknya kayak apa sih kalau goalnya tercapai. Apa yang berbeda dari hidup Anda kalau tercapai goalnya? Gimana rasanya itu? Good, teman-teman, kita akan akhiri sesi ini. Saya akan menghitung dari 1 sampai 10. Setiap hitungan Anda akan kembali ke kondisi sadar normal Anda dan bangun kembali dengan versi terbaru bersama dengan si motivator yang Anda tugaskan untuk menjaga Anda sampai goal Anda tercapai. Saya akan mulai menghitung. 1, 2, semakin naik. 3, semakin sadar. 4, 5, 6, 7, mulai gerak-gerakan jari tangan dan kaki Anda. 8, 9, semakin sadar. Dan 10, tarik nafas. Kembali ke tempat Anda sekarang. Buka mata, pikiran tenang, hati damai, tubuh berenergi. Welcome back. Sip, teman-teman. Oke. Apa yang Anda rasakan, Ibu Leni? What do you feel? Makin semangat, Coach. Semangat ya. Lu bayangin apa, Bu? Bayangin saya tadi di London. Wih, udah nyampe London ya. Wah, udah pasti nyampe lah Ibu tahun ini. Amin. Amin. Iya, udah pasti nyampe. Kalau Anda bayangin tadi bisa clear, udah pasti nyampe. Cuma masalah waktu. Ya, nanti otak Anda akan munculkan sumber dayanya. Akan temukan Anda dengan nasabah-nasabahnya, agent-agentnya. Setelah Anda memancarkan itu baru. Sip, teman-teman. Question? Pertanyaan? Yang lain gimana perasaannya? Chatnya masih berfungsi? Happy? Oke, sip. I feel good. Oke. Motivatornya berfungsi. Kasih nama ya. Kasih nama buat motivator Anda yang menjaga Anda tetap di track. Nah, itu tuh nanti jadi kalau ini nggak butuh orang lagi, dia yang akan terus memotivasi Anda. Semangat Pak Satrio, seger. Oke, good. Kita break 1 jam, cukup? Sampai jam 1. Kemudian kita akan kembali lagi untuk bahasan 4 tips yang lain. Coach, yang ini lebih panjang ya, karena yang lain kan pendukung untuk ini ya. Kita tidak hanya goal setting, tapi akan ada action setting juga. Kenapa? Ya pokoknya seru lah habis ini. Dan juga ada bahasan tentang jebakan goal, yaitu orang bikin goal itu selalu bikin gede-gede tapi dicapai semampunya. Nah, gimana caranya untuk beresin itu? Karena kalau diulang-ulang nanti jadi program baru, akhirnya bikin goal nggak tercapai terus. Ya, kita akan termasuk saya akan kasih tahu Anda gimana caranya bisa. Target saya kan 6 bulan baru capai 100 lagi dengan online. Ternyata hanya dalam waktu 2 bulan itu ada tekniknya. Teknik itu akan saya beberkan selepas makan siang. Siap, my brother?
Thank you and I love you so much. Selamat makan siang. Ya, thank you, Coach.